purba hidup pada zaman Pleistocene yang dimana pada masa itu iklim bumi masih sangat ekstrim. Perubahan cuaca antara siang dan malam membuat manusia purba harus beradaptasi dengan iklim yang tidak bersahabat. Mereka berusaha menghindari fenomena alam yang belum stabil dan ekstrim yang dapat mengancam kehidupan mereka. Mereka harus bertahan hidup dengan menetap di gua-gua dan sering melakukan perpindahan ke wilayah yang lain untuk mencari bahan makanan. Perpindahan manusia purba ini disebut dengan nomaden yang disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu adanya migrasi hewan ke wilayah lain. Akibat dari perpindahan tempat tinggal manusia purba ini mengakibatkan persebaran manusia purba ke seluruh dunia, baik ke dunia Afrika, Eropa maupun Asia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan membuat manusia purba terus berevolusi, contohnya mutasi genetik, seleksi alam. Seleksi alam, teori Lammert, jerapah awalnya berleher pendek dan tidak bisa menjangkau makanannya. Karena letak daun yang tinggi dan leher terus dijalurkan, maka leher semakin panjang, akhirnya terbentuk jerapah yang berleher panjang. Teori Darwin, jerapah pada awalnya ada yang berleher pendek dan berleher panjang, bersaing untuk mendapatkan makanan. Seleksi alam menyebabkan jerapah berleher pendek mati karena tidak bisa menjangkau makanannya. Akhirnya hanya jerapah berleher panjang saja yang dapat bertahan dari persaingan. Lantianensis. Fosil Sinanthropus lantianensis ditemukan oleh Wo Jong Ko pada 1963 di Lantian, Cina Selatan. Diduga makhluk ini hidup satu masa dengan Pithecanthropus mojecartensis. Berikut ciri-cirinya. Ukuran tubuhnya lebih kecil daripada Homo erectus, pipinya lebih lebar dan menonjol, mulut menjorok ke depan, dahi datar, penyusun pada gigi, rahang dan tulang mengunyah. Volume otak sekitar 780 cc, lengan pendek yang menandakan keahlian memanjat sudah hilang. Homo neanderthalensis berarti manusia dari lembah Neander. Spesies ini hidup antara 400.000 hingga 40.000 tahun lalu. Keberadaan mereka punah akibat tersingkir atau berasimilasi oleh Homo sapiens. Selama hidup persebaran mereka sangat luas, antara lain evaluasi dari wilayah Atlantik Eropa ke arah timur hingga ke Asia Tengah, lalu dari Belgia ke selatan sampai kawasan Mediterania dan Timur Tengah. Secara umum bentuk tubuhnya sudah menyerupai Homo sapiens, tetapi ada perbedaan dari sisi kapasitas tengkorak, tampak lebih besar dari Homo sapiens. Ciri-ciri fisik Homo neanderthals diantaranya adalah bertubuh besar, pendek dan kekar, berat tubuh sekitar 80 kg, batang hidung besar dan mancung, melembabkan dan menghangatkan udara kering dan dingin. Manusia purba Homo erectus mengonsumsi makanan-makanan yang bervariasi seperti tumbuhan dan daging binatang. Diperkirakan hidup di hutan yang terbuka. Mereka dapat membuat peralatan sederhana dari tulang dan batu, semacam kapak, genggam, dan batu untuk memancing dan memburu. Hidup dengan buru-buru dengan mengumpulkan makanan. Kemungkinan bahwa mereka merupakan manusia purba pertama yang menggunakan api dan dapat memasak. Hidup secara nomaden, mengikuti hewan buruan. Memiliki bahasa komunikasi antar individu, meski diperkirakan mereka berbicara belum memiliki versi kosakata yang diperlukan. Remidus, fosil manusia purba ini ditemukan di Ethiopia, Afrika bagian timur oleh Johannes Hales di tahun 1994 dan sering dipanggil Ardi. Bagian tubuhnya yang ditemukan berjumlah 35 bagian kaki berupa tengkorak, gigi, tulang, panggul, tangan, dan kaki. Berdasarkan penemuan fosil, Ardipithecus remidus memiliki ciri-ciri ialah berat badan rata-rata 50 kg dan tinggi sekitar 120 cm. Kapasitas otak kecil antara 300 dan 350 cc. Gigi seri dan taring besar, rahang menonjol, otak kaki besar tapi berjalan lebih tegak, masih menggunakan kebudayaan batu kasar.